warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya izin Bapak dosen dan Ibu dosen, saya yang bernama Adam Maulana dengan NIM 2314010286. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep pendidikan berdasarkan Quran Surah Yunus, materi yang keempat, yaitu tentang ayat surah ke-10 ayat yang ke-22 sampai 23. Itu menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Islam dalam kajian di dalam Quran Surah Quran Yunus. Nah, dapat kita lihat konsep pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan dalam Islam merupakan aspek fundamental yang bertujuan membentuk pribadi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, Al-Quran juga sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan arahan yang jelas tentang pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban manusia yang beradab dan berorientasi pada kebaikan di dunia serta akhirat. Nah, konsep pendidikan dalam Islam ini juga meliputi berpengetahuan, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusrikum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihi thayyibatin wa farihu biha ja'atuha rihun asif وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم فدعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. Nah, yang artinya itu Allah menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Nah, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka pun mengira telah terkepung. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya, seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Yusrikum, yaitu yang artinya menjalankan atau menggerakkan. Al-barri, daratan. Kemudian al-bahari, lautan. Al-fulki, yaitu yang artinya kapal. Rihin thayyibah, angin yang baik. Rihun asif, angin badai. Al-mawju, gelombang. Ahibit, dikepung atau terkepung. Muflisin, memurnikan. Tafsir di atas Al-Quran Surah Yunus ayat 22 juga menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan kemampuan bagi manusia untuk berlayar di darat dan laut. Nah, ketika perjalanan berjalan dengan baik, berkat angin yang menyenangkan, manusia merasa aman dan nyaman. Namun, suatu saat badai menerpa dan gelombang datang dari segala arah, manusia merasa terancam dan berada di ujung bahaya. Nah, dalam kondisi kritis seperti ini, manusia kembali kepada Allah atau meninggalkannya. Nah, memohon dan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Mereka berikrar untuk bersyukur jika diselamatkan. Nah,
Tafsir ini juga menekankan pentingnya ketergantungan manusia kepada Allah dan ajaran untuk tidak melupakannya, baik dalam keadaan sulit mau apapun, seperti yang telah artinya di dalam Quran surah Yunus ayat 22. Allah mencoba menguji, mengguncangkan kapal mereka, akan tetapi mereka menjawab. Jika Allah namun mereka menjawab, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, tafsir ini juga terbagi menjadi dua, tafsir al-Maraghi dan tafsir wajih. Nah, tafsir al-Maraghi ini suatu fenomena manusia yang lupa kepada Allah saat dalam kenyamanan. Tadi dalam saat kegentingan atau suatu yang tidak terkondisi berada di kapal terombang-ambing di tengah lautan. Maka tafsir al-Maraghi ini yaitu menyoroti fenomena manusia yang sering lupa karena Allah saat dalam kenyamanan. Beda yang tadi itu ketika sedang di situasi yang sangat menegangkan, yaitu berada di tengah lautan diombang-ambing. Kalau yang sekiranya yang ini kenyamanan, namun segera kembali kepadanya ketika dalam bahaya. Nah, Allah memberikan contoh nyata melalui perjalanan di laut. Nah, ketika angin baik, manusia bergembira. Namun ketika badai datang, mereka takut dan memohon kepada Allah. Nah, yang tafsir yang kedua ini tafsir wajih. Nah, sebagai bukti bahwa hukuman Allah sangat cepat sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya. Mereka ditegaskan bahwa Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan dengan kaki dan beragam. Nah, kendaraan di daratan dan berlayar di lautan yang terbentang luas, sehingga ketika kamu sudah berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, yakni seluruh penumpang yang ada di dalamnya, dengan kekuatan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai yang mengacaukan arah kapal mereka, sehingga menyimpan dari tujuan yang direncanakan, dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, sehingga para penumpangnya panik akibat goncangan yang sangat dahsyat, dan mereka mengira bahkan merasa telah terkepung bahaya. Mereka berdoa dengan tulus kepada Allah semata seraya, berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang sangat bersyukur. Masuk Quran surah ke-10 ayat 23 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma anjahum idahum yabkhuna fil ardi bi khairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baqiyakum ala anfusikum mata al-hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berlaku zolim di bumi tanpa hak. Wahai manusia, sesungguhnya kezoliman kalian itu hanya merugikan diri kalian sendiri. Kesenangan hidup di dunia, kemudian kepada kami lah tempat kembali kalian. Lalu kami akan memberikan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Quran surah Yunus ayat 23. Anja'ahum, yang artinya menyelamatkan mereka, ya bahun berlaku zolim atau melampaui batas, bi khairil haqq tanpa hak, mataun kesenangan atau kenikmatan, al hayatun dunya kehidupan di dunia, marji'ukum tempat kembali kalian, tunabbi'ukum kami akan memberikan kepada kalian. Tafsir ayat
Tafsir ayat Quran surah Yunus tafsir ayat ke-23 Quran Yunus, yaitu dari tafsir Al-Mishhab Quraisy menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan karakter manusia yang cenderung mudah lupa terhadap nikmat dan janji yang telah diucapkan kepada Allah saat dalam kesulitan. Nah, ketika mereka berada dalam ancaman ataupun bahaya apapun itu, manusia cenderung memohon dengan penuh keikhlasan. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka, mereka kembali melampaui batas seperti dahulu. Dan mereka melakukan kezoliman di bumi. Nah, pesan yang ditekankan adalah bahwa setiap kezoliman atau pelanggaran akan berbalik merugikan diri sendiri. Nah, Allah menegaskan bahwa kesenangan dunia ini hanyalah sementara dan setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, tafsir ini juga mengajarkan pentingnya kesadaran pada diri seorang dan kejujuran dalam menghadapi setiap keadaan hidup. Adapun tafsir Al-Maraghi yaitu ditekankan bagaimana manusia seringkali melupakan komitmen dan janji kepada Allah, selalu merasa aman dan nyaman. Namun Allah memperingatkan bahwa kezaliman yang dilakukan tidak hanya berdampak kepada orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Kesenangan hidup dunia hanyalah sementara dan hakikat kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Setiap individu harus menyadari pentingnya menjaga diri dan sikap zalim yang tidak adil. Nah, tafsir ini juga mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki diri dan menjaga konsistensi dalam kebaikan. Nah, tafsir Wajiz juga menjelaskan bahwasannya manusia pada umumnya memang suka berbasa-basi, bahkan pada situasi krisis sering mengobrol janji akan berbuat baik dan berakhlak terpuji. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka mengulangi berbuat kezaliman, yakni mempersekutukan Allah. Nah, ayat ini juga sejalan dengan referensi pendidikan dalam konteks pendidikan. Nah, ayat ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga terkait dengan pembentukan karakter mahasiswa. Nah, yang pertama itu pentingnya menanamkan nilai integritas dan konsistensi moral dalam setiap tindakan setiap pelajar. Yang kedua yaitu pendidikan perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan harus menanamkan rasa syukur dan ketulusan dalam menerima nikmat seseorang. Menikmati seorang bisa memberikan pemahaman bahwa setiap keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari Quran surah Yunus yang ke-10 ayat 22 sampai 23 yaitu dua ayat yang telah saya bahas di atas, yaitu menegaskan betapa pentingnya konsistensi dalam bersyukur, menjaga komitmen kepada Allah dan menjauhi kezaliman. Kedua ayat tersebut memberikan gambaran tentang karakter manusia yang seringkali lupa akan komitmen dan janji yang telah diucapkan ketika berada dalam kesulitan, namun kembali melanggar ketika kondisi telah aman. Nah, Allah juga memperingatkan bahwa kezaliman bukan hanya merugikan orang lain tetapi juga berdampak buruk terhadap diri sendiri. Kesenangan dunia bersifat sementara dan tidak sebanding dengan balasan yang akan diterima di akhirat. Setiap amal manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam konteks pendidikan Quran surah Yunus, ini pesan dari kedua tersebut itu sangat penting untuk diterapkan dalam pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama yaitu pendidikan harus membangun kesadaran spiritual agar peserta didik senantiasa mengingat Allah dalam setiap situasi apapun itu, baik dalam kesulitan maupun keberhasilan. Pendidikan juga harus menanamkan nilai integritas, adab dan akhlak mulia serta kejujuran, rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dan keteguhan dalam memegang prinsip yang sangat benar.
pendidikan Islam khususnya perlu mengajarkan pentingnya adab terhadap guru, teman, dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari pembentukan karakter mulia. Dengan demikian, dua ayat ini memberikan penegasan kuat tentang pentingnya membangun karakter yang beradab, bertakwa, dan bertanggung jawab dalam pendidikan. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi cerdas intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan integritas moral yang sangat tinggi. Nah, inilah esensi dari pendidikan yang holistik dan berkelanjutan, yang sejalan dengan ajaran Islam dan membangun insan yang beradab, bertanggung jawab, dan takut kepada Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Maka dari itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.